Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dean Alif Ahmad. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai tutorial bagaimana caranya membuat game The Adventure of Kancil dengan menggunakan Construct 2. Sebelumnya, game The Adventure of Kancil ini merupakan game platformer 2 dimensi yang dibuat menggunakan Construct 2. Di dalam game ini berisi kisah cerita fabel atau cerita rakyat si Kancil. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai membuat menu ya, menu. Kita membuat Neo, kita pilih Neo Empathy Project. Nah, kemudian di sini sudah tampil layout 1 dan event sheet-nya. Di sini kami sudah menentukan ya untuk menu utama itu layout size-nya ada di 1920 dan 720. Jadi lebarnya itu 1920 dan tingginya itu 720. Kemudian sini layout size-nya sudah seukuran dengan yang sudah kita inginkan. Nah, kita rubah di project properties dan di window size sesuai sama ya, sama dengan layout size-nya. Nah, jadi seperti ini. Di sini sudah ada canvas kosong ya, activity kosong, empathy project. Yang pertama kita membuat main menunya atau menu awal, menu utama. Sekarang kita masukkan dulu. Di sini kami sudah menyiapkan asetnya ya, banyak asetnya. Kita masukkan dulu background-nya. Nah, sudah kita masukkan, kemudian ukurannya kita tentukan dan posisinya juga kita tentukan. Nah, jika sudah dirasa benar dan cocok atau pas, background sudah ditambahkan, kemudian kita tambahkan untuk seperti judul gamenya, judulnya atau ya nama gamenya di menu utama. Kita letakkan di sini. Dan kita tambahkan juga button-buttonnya. Untuk buttonnya ada play, ada menu utama ini. Kemudian ada credits, exit, dan juga ada untuk button. Nah, ini untuk background musik ya. Kita akan membuat ada button untuk mute dan unmute dari background musik itu sendiri. Kita masukkan dulu construct. Nah, jika sudah, kita tinggal menyusun ya, menata dari aset-aset yang sudah kita masukkan. Kita letakkan di sini. Ini di sini. Ini di sini. Untuk ukurannya ini sesuaikan saja ya. Posisinya kita taruh di tengah-tengah. Nah, kira-kira seperti ini posisinya. Kita bawahkan. Ukurannya di sini, button-buttonnya. Ukurannya coba kita coba 260 dengan 80 mungkin ya. Nah, seperti ini. Kita samakan semuanya untuk size. Nah, kemudian untuk posisi kita samakan di sini. Ini agar rapi ya, supaya rapi. Nah, setelah itu kita ikan buttonnya. Buttonnya mungkin kita beri 55 sedangkan 56. Mungkin segini. Taruh di sebelah sini. Nah, sini ini sama 55
56. Nah, taruh. Nah, ini ukurannya kita samakan saja. Sorry. Posisinya kita samakan juga. Nah, jika sudah, kita kemudian membuat, ini lupa, kita buat add layout. Nah, add layoutnya dengan event sheet ya, supaya ada event sheetnya juga ditambahkan. Kemudian satu lagi untuk menu. Nah, di sini menu kredit. Event sheet 3 kita ubah juga menjadi menu kredit supaya tidak bingung ya dan tidak tertukar. Di sini menu play. Dan ini yang tadi menu utama. Sorry. Nah, ini sudah ada. Kemudian setiap menu ini kita samakan layout size-nya untuk setiap menu play juga kita samakan, layout size-nya kita samakan. Nah, ini sudah sama. Ini juga kita samakan. Nah, sudah sama juga. Kemudian kita, ini kan karena sudah selesai. Nah, kita sekarang membuat menu play tampilannya ya. Untuk menu play itu kita masukkan juga backgroundnya seperti tadi. Ada di sini. Nah, ukurannya kita samakan dengan ini, kemudian kita besarkan sedikit. Nah, ini dirasa sudah pas ya, sepertinya. Kemudian kita masukkan aset-asetnya. Untuk di menu play ini, kita ketika play si gamenya pada menu utama atau main menu, itu akan ada pertama itu pilih level dulu. Jadi kita memilih level. Di sini kita masukkan level select. Kemudian untuk level 1, level 2, dan level 3. Nah, kemudian ada back juga ya. Ada back. Nah, kemudian kita susun. Sorry. Ini kita samakan. Positionnya sama-sama 350. Untuk ininya kita bedakan di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Untuk backnya di sini kita kecilkan sedikit. Sorry. Nah, kita letakkan di sini untuk back. Kira-kira seperti ini ya untuk menu play atau menu level select. Nah, setelah itu kita buat menu kredit.
Kita buat menu kredit sama ya. Masukkan pertama backgroundnya. Masukkan backgroundnya, kemudian size-nya kita samakan. Nah, kemudian kita masukkan juga asetnya untuk menu kredit. Untuk aset menu kredit itu ada nama-nama developer atau pembuat gamenya ya. Nama-nama saya dan teman-teman saya. Nah, kemudian kita susun juga. Disamakan. Kemudian di sini kemudian di menu kredit juga ada menu back ya, ada button back. Tekan di sini. Nah, selanjutnya ketika semua tampilan pada masing-masing menu sudah selesai, kita lanjut ke event sheet. Di sini sebelum masuk ke event sheet, kita akan menambahkan objek-objeknya ya, dengan cara klik kanan, kemudian kita insert new object. Nah, untuk kita menggunakan mouse, nah untuk mengklik antar button-button, kita memasukkan objek mouse. Nah, kemudian kita memasukkan objek browser. Kita masukkan lagi objek untuk musik ya, background musik. Kita cari audio. Nah, kita masukkan audio. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat ininya ya, event sheet-nya ya. Kita akan mengelola event sheet-nya. Yang pertama itu, oh ya, sebelumnya untuk menambahkan background musik, kita harus mengimportnya di sini. Nah, di sini kita import music. Nah, kemudian, untuk memasukkan background musik ini, jadi file musiknya itu atau file audionya itu harus .wav atau .ogg. Harus .wav atau .ogg. Mungkin untuk kalian yang ingin memasukkan audio yang format filenya .mp3, kalian bisa mengkonvertnya dulu. Kemudian di sini kita masukkan file audio. Nah, di sini untuk encoding auto quality-nya bebas ya. Saya di sini memilih yang base quality. Kemudian kita tunggu. Audio yang sedang diimport. Nah, setelah selesai kita klik OK. Di sini musiknya sudah ada ya. Untuk file audio yang tadi kita tambahkan sudah ada. Yang tadinya berbentuk, nah ini berbentuk .ogg. Kemudian langsung kita ke event sheet. Pertama kita add event. Kita di sini ingin memanggil atau memunculkan si audio background musik ya, menambahkan background musik. Di sini kita pilih yang sistem pertama, kemudian kita cari on start layout. Kita pilih on start layout. Nah, sesudah itu kita add action, pilih audio, kita pilih play. Kita pilih play. Nah, di sini kita beri tag-nya itu. Nah, di sini tag itu berguna untuk apa? Untuk ketika kita nanti ingin membuat instruksi atau ingin membuat event sheet, bagaimana caranya mute dan unmute si music dengan tombol yang tadi sudah kita tambahkan di menu utama. Di sini kita gunakan tag bgm ya, background music. Kemudian loop-nya itu kita looping agar music terus-menerus looping berulang. Nah, setelah itu
kita add event. Add event, kita pilih mouse on object click. Nah, di sini agar ketika mouse mengklik suatu objek, objeknya itu kita pilih. Di sini kita membuat event untuk tombol play dulu. Nah, add action. Di sini kita menambahkan beberapa action ya untuk membuat animasi si tombol. Yang pertama seperti ini, set scale. Kita buat tombolnya set scale-nya 0,5. Kemudian kita pilih sistem. Kita cari weight. Kita pilih weight. Jadikan 0,1 second. Nah, ini weight di sini untuk jeda ya. Jeda antar action. Jeda antar action. Kita pilih lagi play, kita set scale lagi. Kita set scale menjadi 0,75. Kemudian kita beri jeda lagi. Kita wait 0,1 lagi. Kemudian yang terakhir di sini kita pilih sistem. Nah, kita go to layout. Nah, ini ketika kita mengklik button play, kita akan menuju ke layout yang mana? Karena button play kita akan menuju layout ke menu play down. Kemudian kita buat lagi untuk button yang lainnya. Di sini kita pilih mouse lagi, on object. Objek yang dikliknya menu kredit ya sekarang. Menu kredit, kemudian down. Kemudian kita add action lagi. Kemudian add actionnya seperti tadi ya, kita tambahkan seperti animasi lagi. Kredit, set scale 0,5, kita samakan dengan yang sebelumnya. Atau kita bisa seperti ini. Nah, ininya kita rubah. Ini sudah benar. Scale-nya back. Kita cari yang credits. Kemudian set scale 0,75 sudah benar. Nah, untuk go to-nya ini karena kita mengklik tombol kredit, kita akan menuju ke menu kredit. Down. Kemudian kita buat add event lagi untuk tombol yang exit ya. Kita pilih untuk yang tombol yang exit. Nah, ini exit. Down. Kemudian kita add action. Kita buat juga seperti sebelumnya ya. Kita copy saja. Nah, sebentar. Ini kita pindah di sini. Nah, sudah. Ini kita rubah dulu. Back menjadi tadi tombol exit. Set scale. Nah, sudah benar 0,5. Kemudian di sini back kita ubah menjadi tombol exit. Set scale 0,75. Kemudian kita pilih sistem. Nah, di sini kita memilih bukan sistem. Nah, untuk exit. Jadi ketika kita memencet tombol exit itu akan keluar dari game atau keluar dari browsernya. Kita pilih browser. Kemudian kita cari close. Di sini otomatis akan meng-close browsernya, meng-close window-nya. Nah, di sini sudah selesai untuk tombol-tombolnya. Kemudian kita add event untuk membuat tombol mute dan unmute. Nah, add event, kita mouse. Di sini kita mouse, kemudian on object click, dan kita pilih yang pertama itu untuk yang kita membuat untuk yang mute ya. Kita object clicknya pada tombol yang awal. Nah, ini seperti ini. Kemudian audionya kita set mute agar kita diklik tombol yang sound ini. Nah, ini kita memanggil tag yang tadi telah kita tambahkan di sini pada on start layout. Otomatis dia akan mute. Nah, tag ini seperti ini. Kemudian kita buat tombol ini agar invisible ya, tidak terlihat. Jadi jadi yang akan terlihat itu icon yang ada silangnya. Ini kita set invisible. Kemudian kita move. Ini itu di move ke bottom ya, ke bawah, bagian bawah, agar tidak terlihat dan agar tidak menghalangi ya untuk button yang ada X-nya itu diklik.
Kemudian kita sekarang pilih yang button yang ada X-nya, kita set visible supaya dia terlihat. Nah, kemudian kita pindahkan yang asalnya ini dari bawah, kita move menjadi di atas ya. Jadi bisa diakses dan terlihat. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi untuk yang meng-unmute ya. Setelah tadi di-mute, dimatikan suaranya, kita sekarang menyalakan suara ya, di unmute. Yang pertama kita pilih mouse on object click. Jadi ketika mengklik tombol yang ada X-nya, itu kita add action. Yang pertama itu kita buat ini untuk tidak terlihat ya. Kita set visible, kita ubah menjadi invisible. Jadi ketika itu diklik, dia akan tidak terlihat. Dan kita pindahkan. Jadi ketika diklik, si icon ini akan pindah ke layer yang belakang. Kemudian kita pindahkan icon yang sound ini jadi terlihat dan menjadi di top layer ya. Yang pertama kita set visible. Kita set visible, kemudian kita move to top layer, dan terakhir kita buat audionya menjadi unmute ya. Kita pilih set mute, kemudian pilih yang unmute, tagnya jangan lupa BGM. Nah, seperti ini kira-kira. Dan pada start layout, agar si icon sound off ini tidak terlihat, jadi si icon sound ini yang awal, kita buat pada start layout itu, kita pilih sound off, pilih set visible. Nah, kita invisible terlebih dahulu. Nah, ketika ini nanti diklik, baru dia set visible. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita membuat event sheet untuk menu play dan menu kredit. Di sini sudah dibuat sebelumnya. Nah, kita buka. Yang pertama kita buat event sheet menu play ya. Untuk menu play ini kan, ini itu sebagai seperti judulnya. Kalau ini untuk level select. Nah, ini itu buttonnya 1, 2, 3, level 1, level 2, level 3. Dan back. Ini itu untuk button back. Button kembali ke menu utama. Kita buat di event sheet-nya. Event sheet menu play. Add event, kita tambahkan mouse on object click. Ketika mouse mengklik objek, yang pertama kita buat untuk back ya, back 2. Oh, maaf, salah. Kita pilih back 1. Kemudian down, kita add action. Kita buat animasi lagi seperti tadi event sheet menu utama. Untuk back 1, kita set scale terlebih dahulu menjadi 0,5. Kemudian sistem wait untuk jeda 0,1. Back lagi, kita set scale 0,75. Nah, kemudian jeda lagi 0,1. Kemudian untuk back ini, karena untuk kembali ya, kembali ke menu utama, jadi kita go to layout, menu utama, done. Kemudian untuk button yang lainnya, kita object click, kita pilih untuk yang level 1 misalkan. Untuk level 1, erection, kita buat lagi seperti tadi. Set scale 0,5. Kemudian, sistem, kita buat jeda lagi 0,1. Kemudian set scale lagi 0,75. Kita buat jeda. Kemudian go to layout. Nah, ini untuk menu, kita pilih saja ketika kita sudah membuat gameplaynya. Untuk layout gameplaynya, kita langsung pilih menu gameplay, layout gameplay, seperti itu. Sini karena ini kita pilih saja di sini. Karena saya belum membuat layout menu gameplay, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita akan membuat event sheet di menu kredit. Untuk menu kredit, yang akan diakses itu hanya button back saja ya, karena ini itu sebagai jadi seperti ini nama saya dan teman-teman saya, dan ini kayak seperti judul level select tadi. Di sini hanya button back saja pada menu kredit. Untuk menu kredit,
kalian bebas bisa mengubah antara kalian ingin di menu kredit itu isinya apa. Kalau di sini saya menentukan dengan teman-teman saya itu menu kredit nama-nama developer atau pembuat gamenya ya. Pada menu kredit itu tombol back-nya itu yang tadi saya tambahkan namanya back 2. Nah, kita aktifkan dulu pertama mouse, on object click to choose, back 2, down. Kemudian seperti yang sebelumnya, animasi tombol, set scale 0,5, sistem beri jeda 0,1, kemudian set scale lagi, beri jeda lagi. Nah, karena back ini untuk kembali ke menu utama ya, jadi layout, kita go to layout, menu utama, down. Nah, jadi seperti ini. Kita coba run ya, kita terlebih dahulu coba run. Sebelumnya kita save dulu. Saya save di dokumen. Misalkan namanya The Adventure of Kancil. Nah, kita lagi men-save. Nah, kemudian kita run. Kita coba run. Nah, di sini sudah masuk background musik yang tadi kita tambahkan ya. Kita coba mute. Nah, di sini coba mute. Nah, karena ini tombolnya agak susah ya. Kita coba atur kembali di sebelah sini. Nah, untuk ini itu kita atur seperti ini. Kita paskan dengan tombolnya. Kita paskan di tengah-tengah seperti ini. Karena ini saling menimpa ya. Posisinya benar-benar sama dan menimpa. Ini sudah selesai, kira-kira posisinya seperti ini untuk akses klik tombolnya. Kemudian kita geser dulu. Nah, kita ubah akses klik tombol yang ini. Kita buat setengah. Nah, kita buat setengah juga. Nah, jadi dibagi dua seperti itu. Kemudian kita balikkan ke posisi awalnya, kita copy. Kita balikkan ke posisi awal. Nah, kemudian kita run kembali. Nah, di sini sudah gampang diakses ya. Tadi karena sudah kita atur kayak seperti wilayah untuk mencakup akses ininya, tombolnya, buttonnya. Nah, ini mute, unmute, mute, unmute. Nah, seperti itu. Ketika selanjutnya kita coba di menu play. Nah, itu seperti itu tadi. Ini animasi yang kita buat pada event sheet. Dia mengecil terus kemudian membesar dan pindah ke menu yang kita pilih. Seperti itu. Kemudian ini juga button yang tadi nomor 1, level 1. Karena saya belum membuat layout gameplaynya, jadi saya go to layoutnya ke menu ini lagi. Jadi hanya ada animasi tombol saja. Kemudian untuk back kita kembali ke menu awal. Kemudian kredit. Nah, untuk kredit ini sudah ada. Kemudian kita coba button back di kredit. Nah, kemudian kita coba button exit. Untuk button exit, nah otomatis browser itu langsung close atau ditutup karena di event sheet menu utama tadi kita menambahkan ini browser close seperti itu. Kemudian saya akan menambahkan sedikit animasi-animasi pada aset-aset yang sudah ditambahkan. Contohnya seperti pada di sini nih. Kita coba tambahkan di sini untuk gerakan-gerakan ya. Kita add behavior, kita plus. Nah, di sini saya sebelumnya sudah memakai seperti add-on ya atau plugin eksternal bernama Lightwind. Kalian bisa download, searching saja di Google dan atau di YouTube cara mendownload dan proses instalasinya ya, pemasangannya. Kita pilih add Lightwind. Kemudian kita add lagi, kita pilih, kita cari sign. Nah, kemudian ini itu posisi sebelumnya di 935,129 kita copy. Lightwind di sini untuk seperti gerakan awalnya ya, seperti transisinya seperti itu. Di sini kita atur posisinya ke atas dulu agar tidak terlihat di awal.
Nah, setelah keluar seperti ini, posisi sebelumnya kita masukkan di target ya. Nah, jadi ini posisi sebelumnya itu di position. Nah, targetnya itu ketika transisi itu akan pada posisi ini. Kemudian durasinya kita sesuaikan ya, sesuai kebutuhan. Di sini saya misalkan 2. Nah, kemudian untuk sign yang tadi kita tambahkan itu, nah, movement-nya ini kita bebas ya. Ini tuh untuk setelah transisi. Nah, itu ada animasi-animasi seperti itu. Animasi-animasi yang kita tambahkan. Di sini saya misalkan menambahkan itu size. Jadi yang dijadikan animasi itu ukuran. Periodnya itu saya tambahkan misalnya berapa ya? Misalnya itu kita tambahkan 2 atau 3. Jangan kita tambahkan 2 atau 3. Magnitude-nya bisa kalian sesuaikan, tapi saya di sini 50 saja. Nah, ini kita coba run ya perbedaannya. Nah, jadi ada animasi seperti ini ya. Setelah kita tambahkan behavior light wind dan sign. Untuk light wind itu yang tadi dari atas ke bawah, kemudian untuk sign ini yang seperti animasi ini. Memperkecil, membesar, mengecil, membesar seperti itu. Kemudian kita tambahkan juga pada kredit ya, pada menu kredit. Sebentar, pada menu kredit juga kita tambahkan animasi. Misalnya kita tambahkan, kita tambahkan behaviornya yang sign. Yang sign sudah. Kemudian misalkan kita di sini angelnya ya, kita coba movementnya angel. Periodnya itu kita 3 lagi saja. Kemudian pada menu play juga kita tambahkan ya, sign juga. Nah, ini juga kita coba angel. Kita beri 3. Nah, setelah itu kita coba run dari menu utama. Nah, ini animasi yang pertama. Kemudian kita coba ke menu play. Nah, animasinya, oh ini terlalu ini ya, terlalu apa namanya, terlalu ini animasinya. Sebentar, kita ubah menu play. Itu kita ubah di ininya, magnitude-nya kita ubah misalkan 5 ya. Kita ubah misalkan 5. Kemudian di kredit juga sama, kita ubah misalkan 5 juga ya, kita samakan. Kita coba run lagi. Kita coba run. Nah, ini animasi pertamanya. Nah, seperti ini. Jadi tidak terlalu goyang-goyang ya. Jadi pelan-pelan seperti ini. Kita tadi sudah ubah magnitude-nya. Kemudian ini di kredit juga sama. Nah, dan kita exit. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya untuk gameplaynya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan project game The Adventure of Kancil. Langsung saja tanpa lama-lama kita bikin layoutnya terlebih dahulu. Langsung new empty project. Di sini udah muncul layout 1 dan event sheet 1. Dan kemudian kita tentukan layout size-nya. Disesuaikan saja. Di sini saya menggunakan layout size 6730 per 720. Untuk Windows size-nya saya menggunakan 1920 dan tingginya 720. Kemudian ini sudah terlihat layout
size-nya jadi lebar, dan langsung saja kita masukkan background dari gamenya. Kemudian untuk backgroundnya kita sesuaikan sama ukuran layoutnya. Setelah sesuai, kita langsung saja duplikat dengan cara Ctrl Shift tarik. Nah, dan lakukan berulang-ulang sampai si background layoutnya tertutup semua. Kemudian kita tambahkan aset tanah supaya nanti si karakternya bisa berjalan di atas tanah ini. Kemudian kita susun si aset-aset tanahnya ini. Setelah tanahnya udah tersusun rapi, lanjut kita ke pembuatan aset air. Lalu kita sesuaikan lagi si airnya ini dengan cara Ctrl Shift lalu tarik. Kemudian setelah airnya sudah tersusun rapi, kita lanjut ke pembuatan tanahnya. Biar cepat, langsung saja kita duplikat dengan cara Ctrl Shift lalu tarik. Setelah tanahnya sudah sesuai, kemudian kita bikin air kembali dan bikin tanahnya juga sekalian biar nggak terlalu lama durasinya, kita percepat. Kemudian kita tambahkan aset tanah mengapung sebagai jembatan untuk melewati air. Untuk ukurannya disesuaikan saja. Lalu kita duplikat dengan cara Ctrl Shift lalu tarik. Kemudian kita buat si tanahnya ini supaya bisa diinjak sama si kancilnya itu. Klik behavior lalu tambahkan
solid. Tambahkan lagi tanah yang di tengahnya itu, tambahkan behavior, lalu tambahkan solid, kemudian untuk tanah yang sebelah kanan ini harus ditambahkan behavior juga, lalu tambahkan solid. Tanah yang mengambang juga kita tambahkan behavior, lalu solid, lalu add. Secara otomatis kemudian tanahnya sudah semua menjadi solid. Kita tambahkan aset-aset lainnya. Yang pertama kita masukkan pohon terlebih dahulu. Dan rumput. Untuk ukuran pohonnya kita sesuaikan saja sesuai keinginan kita. Dan rumputnya juga disesuaikan. Lalu duplikat CTRL shift lalu tarik ke kanan. Kemudian kita tambahkan jagung sebagai aset tambahan untuk mempercantik si backgroundnya. Untuk ukurannya disesuaikan saja seperti biasa. Kemudian tambahkan lagi di sini jagung warna merah. Kemudian di sampingnya kita tambahkan lagi pohon dan rumput. Langsung saja diduplikat dari pohon sebelumnya, lalu tarik. Kemudian di samping jagung merahnya kita tambahin rumput. Setelah rumputnya telah sesuai, kemudian kita tambahkan pohon yang ada buahnya. Lalu drag and drop. Di sini saya akan menggunakan 2 buah pohon dengan cara menduplikatnya dengan cara CTRL shift lalu tarik ke kanan. Setelah ukurannya sesuai, kemudian kita tambahkan rumput di bawah pohonnya. Dengan cara diduplikat lagi kayak tadi, di drag lalu tarik. Terus disesuaikan.
Yang terakhir di sini kita akan menambahkan aset awan. Lalu kita drag awannya, dan untuk ukurannya kita sesuaikan. Di sini kita akan membuat beberapa awan dengan cara menduplikatnya. Seperti biasa, CTRL Shift tarik. Jadi di sini saya akan membuat karakter si kancil, yang dimana karakter si kancil ini akan bergerak maju mundur dan lompat. Langsung saja, ini aset karakternya. Yang pertama, kita sesuaikan terlebih dahulu posisi si karakternya dan ukuran karakternya. Setelah posisi karakternya udah sesuai, kita langsung saja tambahkan behavior, lalu masukkan platform, yang dimana platform ini untuk pergerakan si karakter, dan tambahkan juga scroll to, yang dimana scroll to ini adalah untuk pergerakan pos kamera. Lanjut ke insert new object, yang dimana kita tambahkan keyboard, tapi keyboardnya sudah kita tambahkan, jadi langsung saja ke event sheet. Lalu kita add event dan tambahkan keyboard yang telah tadi masukkan. Lalu on key preset, next, dan pilih right row, oke, done. Lalu add event lagi, masukkan keyboard, on key preset lagi, next, live row, oke, done. Kemudian kita add event lagi dan pilih sprite 2. Tapi sebentar, kita lihat kembali apakah nama karakternya sprite 2. Oh iya, ternyata benar. Kita klik lagi event, add event, lalu sprite 2, dan pilih platform is moving, lalu done, add event lagi dan pilih sprite 2, kemudian pilih platform is jumping, done.
Kemudian kembali lagi ke event sheet yang pertama, lalu klik add action dan pilih sprite 2, dan kemudian kita pilih set mirrored. Lalu next, dan ubah menjadi not mirrored. Done. Lalu klik lagi add action dan pilih sprite 2. Kemudian kita pilih set animation. Lalu next. Dan animation kita rubah menjadi jalan. Nah, di sini kita klik 2 kali di karakter si kancil. Di animation kita tambahkan, kita add animation, lalu kasih nama jalan. Lalu tambahkan lagi animasinya, add animation, kasih nama lompat. Dan kita klik pada animasi jalan, kita upload karakter si kancil yang pertama. Di bagian frame, kita tambahkan lagi karakter si kancil. Dan add frame lagi yang ketiga. Ya, setelah itu kita masukkan animation yang lompat. Nah, setelah selesai, kembali lagi ke event sheet, lalu add action, dan kasih nama animasinya jalan. Lalu add action lagi, pilih sprite, dan pilih simulate control. Lalu next. Untuk kontrolnya kita pilih right karena untuk maju ke kanan. Untuk lay all row kita add action, pilih set mirrored. Lalu next. Untuk state-nya kita pilih mirrored aja. Lalu add action lagi, sprite, dan kita kasih nama animasinya jalan. Lalu done. Untuk platformnya kita add action lagi, terus pilih karakter sprite. Untuk platformnya simulate control. Untuk kontrolnya pilih left untuk ke kanan, untuk ke kiri. Lalu add action lagi, pilih sprite, lalu set animation, pilih animasinya jalan. Lalu add action lagi, pilih sprite, set animation, lalu kasih animation lagi lompat. Langsung done. Setelah selesai membuat event sheet, lalu kita coba run. Nah, ini hasil dari event sheet yang tadi dibuat. Jadi si karakter kancil ini sudah bisa maju, mundur, lompat,
Jadi segitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Iqbal dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan bagaimana cara membuat game The Adventure of Kancil di Construct 2. Tuh, jadi jika kalian telah menjalankan atau mengikuti tutorial yang sebelumnya, nah berarti kalian sudah masuk ke tahap di sini ya, dimana ada kancil dan juga tanah di sini ya, terrain ya. Namun di sini belum ada apa-apa gitu, gak ada buaya, belum ada rintangannya gitu. Nah, jadi di sini kali ini saya akan melanjutkan ya, dimana kita nanti akan belajar cara membuat dialog, cara membuat pause menu, nah yang seperti ini, dan juga bagaimana cara menambahkan rintangan buaya dan ikan di sini ya. Oke, jadi langsung masuk saja ke tutorial ya. Oke, jadi di sini langkah yang harus kita lakukan adalah kita membuat pause menunya terlebih dahulu. Nah, pastikan di sini kalian sudah membuat button ya. Di sini kalian sudah mempunyai button pause menu dan mission sukses. Jika kalian sudah, kalian taruh di atas seperti ini, atau terserah dimanapun ya. Terserah kalian ya, intinya di luar frame yang sudah disediakan nih. Kalau kita bisa lihat nih garis hitam ini ya. Oke. Lalu jika kalian sudah membuat buttonnya, kalian jangan lupa masukkan behavior Lightwind nya. Jika kalian belum punya behavior Lightwind, dipastikan kalian harus download dulu ya, karena ini nggak ada di construct-nya gitu, alias ini harus download di luar gitu. Oke, nah untuk animasinya ikuti saja seperti ini. Dan untuk target, nah target ini yang harus dipastikan ya, target itu harus berada di tengah-tengah sini ya. Nah sini, jadi nanti ketika dimunculkan itu akan tetap berada di tengah ya gitu. Dan untuk yang pastinya di sini awalnya kita bikin invisible dulu, karena nanti di event sheetnya kita akan buat dia menjadi visible gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ya. Di sini kita bisa lihat event sheetnya di pause. Nah di sini nih, bukan ini ya, bukan. Di sini ya, pas menu mission sukses ini. Nah ini ya. Bentar, kita minimize dulu yang ini. Nah ini di sini. Nah yang pertama kita lakukan adalah ini ya, ketika tombol spasi ya ditekan, dia akan langsung ya pause menunya ini. Nah ini akan, tadinya kan kita invisible ya, di sini akan ngeset ke visible dan langsung Lightwind-nya di start ya, di start dari awal animasinya. Jadi nanti nggak langsung muncul gitu aja di pause menunya, tapi kayak semacam ada animasi dari atas ke bawah. Mungkin kita akan tunjukkan terlebih dahulu ya. Nah di sini ketika tombol spasi ditekan, nah tadi kita bisa lihat, nah lihat ada animasi kan, nggak langsung muncul. Nah sorry, mungkin itu ya browsernya nggak kelihatan. Bentar, mungkin saya ganti dulu deh. Oke, kita lanjut ya. Nah sini ya, ini gamenya. Nah ketika tombol spasi ditekan, nah dia ada animasinya gitu untuk memunculkan pause menunya seperti itu. Nah itu di Lightwind-nya ya, sorry. Nah di Lightwind-nya itu di start.
begitu juga untuk resume-nya dan exit-nya. Nah, untuk di sini ketika resume-nya ditekan atau ketika exit ditekan, itu langsung time scale-nya. Dia kan tadi di sini ya. Di sini wait 0,3 second baru time scale-nya dimatikan. Ini apa? Jadi semua sistem yang ada di sini dia mati itu. Ntar ya, kayak gini ya. Nah, ketika dia terbang, nah itu dia langsung nge-pause itu, enggak dia langsung ke bawah gitu. Gitu. Nah, ketika resume ditekan, dia langsung ngeset time scale-nya ke 1 atau dia akan jalan seperti biasa normal gitu. Dan ini light twin-nya stop at twin start. Maksudnya seperti apa? Di sini nanti dia akan langsung balik lagi ke posisi awal gitu saat light twin-nya di posisi start gitu. Nah, ketika kita masuk ke exit, kita tekan exit, dia jalan seperti normal time scale-nya dan berubah posisinya juga menjadi ke awal ya. Nah, cuman yang di sini ada perbedaan adalah ketika setelah diklik akan ada action yang selanjutnya, yaitu ke menu utama karena kita menekan exit. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah pause menu dibuat, langkah selanjutnya adalah kita membuat si dialog ya di antara buaya ini. Jadi nanti ketika kancilnya dia mendekati buaya, dia akan muncul dialog. Kita contohkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi langsung muncul dialog ya. Di sini dialog seperti biasa, seperti pada game-game storytelling ya. Dia ada dialog-dialognya seperti ini. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini saya sediakan 2 buah sprite ya. Namun di sini tidak terlihat ya. Yang pertama di sini adalah sprite dengan nama Jonah dan sprite yang buaya ini ya. Oke, jadi langsung saja. Nah, yang pertama kalian harus lakukan adalah menaruh buayanya ini terlebih dahulu di tempat yang kalian inginkan gitu. Sebagai contoh di sini. Dan untuk zonanya sendiri ini kalian membuat sprite dengan bendanya transparan gitu, di set transparan jadi tidak terlihat, jadi seolah-olah nggak ada gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya tuh di sini. Bentar, kita minimize ya. Nah, di sini mana tadi zona? Sorry. Bukan di situ ya. Oh, di sini nih. Nah, ketika sprite 5 yaitu kancil dia bertabrakan dengan zona, maka sistem ini set grup geraknya yaitu ini ya, yang untuk agar platformnya bisa bergerak dan melompat itu dinonaktifkan sehingga si kancilnya itu gak bisa gerak atau lompat gitu. Nah, untuk set platformnya di disable supaya apa? Supaya kita tidak bisa mengendalikan si kancilnya tersebut. Jadi seolah-olah gamenya itu nge-pause gitu. Nah, lanjut di sini kita grupnya divisible dan langsung lightweight-nya start. Nah, untuk grupnya sendiri itu ada di sini. Nah, grup yang ini itu nanti kan asalnya itu invisible ya, di sini invisible dan di set ke visible sehingga nanti bisa terlihat di layar. Dan lagi-lagi di sini saya ngeset targetnya di tengah ya. Nih, kita bisa lihat ya. Kita posisikan saja dia. Nah, itu di sini ya. Karena apa? Karena nanti yang itu kan dia berpindah ya.
bukan layarnya yang pindah ke kanan, tapi si ini rintangan-rintangannya itu yang berpindah ke kiri gitu. Jadi pastikan untuk mengaset semua dialognya itu di layar yang ini gitu. Tapi nantinya ketika kita sudah memainkannya, seolah-olah dia munculnya dari atas ke bawah di sini ya gitu. Oke, lanjut lagi ke event sheet-nya. Setelah grupnya ini muncul, nah Lightwing-nya udah start, kita masukin kayak ekspresi si buayanya. Nah ini ya. Nah di sini buayanya juga di set visible dan di set animasinya ke marah. Kenapa? Karena di sini, nah kita udah bikin animasinya si buaya agar marah gitu. Nah ini agar mendukung dialognya aja ya. Jadi seolah-olah si buayanya itu berekspresi sesuai dialog yang ingin disampaikan gitu. Nah di sini Lightwing-nya di start sama juga. Nah untuk Lightwing-nya ini di settingnya seperti ini supaya nanti dia munculnya nggak langsung ngepop gitu, jadi dia ada animasinya gitu. Oke, lanjut. Di sini ada dialog yang langsung ditampilkan ya setelah menampilkan. Jadi yang pertama urutannya tadi grupnya dulu, baru buaya, lalu teksnya gitu yang tampil. Nah untuk animasinya itu sama semua ya, ini cuma penempatannya saja yang berbeda. Itu nanti kalian atur sendiri saja di target sini ya. Gitu. Nah untuk ini apa, ini adalah tombol untuk nextnya ya. Jadi nanti ketika tombol nextnya ini ditekan, nah ini ya, ketika tombol nextnya itu ditekan, dia bakal lanjut ke animasi yang berikutnya gitu. Nanti akan ada muncul kancil dan ngeset animasinya, dan teksnya juga akan diganti gitu sesuai dengan yang seharusnya gitu. Nah di sini juga sama. Ini kenapa saya kasih banyak shape ini, karena agar si tombol nextnya ini menunjukkan aksi yang berbeda-beda ketika diklik gitu. Oke, setelah bikin dialognya kita lanjut. Nah di sini saya memasang buaya dan ikan ya di sini, dan juga saya memasang zona di sini. Tujuannya agar nanti ketika kancil itu terjun ke bawah, dia akan langsung game over. Kita contohkan terlebih dahulu di sini. Nah ketika buayanya diinjak, nah dia akan ada animasi seperti ini. Terus kita bisa lihat ikannya juga melakukan animasi ya, seolah-olah dia bergerak mengikuti gravitasi gitu, jadi ke atas terus ke bawah gitu. Nah itu nanti kita akan pelajari juga. Dan ketika kancil ini terjun, nah sedilet dia langsung game over. Begitu juga ketika ikannya itu bersentuhan dengan kancil, dia akan langsung tunjukin dialog game over. Nah jadi di sini yang harus kita lakukan adalah membuat buayanya terlebih dahulu. Untuk buayanya di set behave-nya solid ya, agar tidak tembus. Dan untuk event sheet-nya di buaya ini, sebentar, nah ini, nah ketika sprite 5 kancilnya ini berinteraksi atau bersentuhan dengan buaya, dia akan langsung, si buayanya ini akan ngeset animasinya ke injak. Nah di sini kita sudah sediakan animasi injaknya seperti ini ya. Jadi nanti dia ketika si kancilnya itu menyentuh buaya, dia langsung ngeset animasinya ke injak, lalu dia menunggu sekitar 0,2 detik, langsung dia ngerubah lagi setnya ke default gitu. Dia akan terus berulang looping ya seperti itu sampai si kancilnya ini tidak menginjak buaya yang tadi lagi gitu. Jadi supaya ada animasinya saat dia berinteraksi gitu. Nah untuk ikannya ini kita buat satu ikan dan satu zona.
di atas. Sebentar. Nah, di sini. Nah, zona ini berfungsi untuk apa? Jadi nanti ketika ikannya itu menyentuh zona, dia akan ngeset animasinya ke turun. Nah, kita lihat ini kan yang defaultnya dia menghadap ke atas. Ketika turun dia defaultnya dia ngeset animasinya menjadi ke bawah gitu. Kita bisa lihat di sini nih. Ini zona yang sudah kita buat tadi kan. Di sini. Ini sama transparan supaya tidak terlihat ya. Nah, ketika ikannya itu bertuburkan dengan zona 2, dia langsung ngeset animasi ke turun gitu. Nah, untuk pergerakan ikannya sendiri saya menggunakan behavior sign ya. Di sini kalian bisa add aja karena ini bawaan kontrak ya, nggak perlu download lagi. Nah, design, dan juga saya menambahkan behavior solid. Tujuannya untuk apa? Biar nanti kancilnya nggak bisa nembus ikan, alias kalau nanti dia kancilnya itu ke ikan, dia otomatis mati gitu. Oke, jadi di sini nah desainnya ini saya menggunakan movementnya vertikal ya, ke atas ke bawah, dan untuk periodenya 4 detik serta magnitudenya 400 gitu. Nah, untuk di sini animasinya untuk di sini event sheetnya, ketika sprite 5 atau kancil itu bersentuhan dengan ikan, maka akan memunculkan dialog game over gitu, yang berisi menu try again dan exit ya gitu. Untuk time scale-nya kita langsung ubah ke 0 supaya dia nge-pause gitu waktunya. Nah, untuk membuat game overnya tadi sama kayak pause menu yang di awal sudah dijelaskan ya gitu. Oke, jadi untuk ikannya udah. Sekarang untuk zona yang di bawah ya, yang tenggelam tadi. Nah, ini sama seperti yang ikan. Jadi ketika si kancilnya ini dia bersentuhan dengan zona 5, maka akan langsung ditampilkan menu game over dan juga time scale-nya dirubah ke 0 seperti itu. Oke, lanjut dia. Jadi ketika dia tadi kan sudah berhasil menyelesaikan rintangan ya, seperti di sini. Nah, bisa kita lihat ya, yang selain injak si kancil itu gak akan gerak ya buayanya. Jadi loopingnya berlaku ketika ketika kancilnya bertabrakan dengan buaya atau menyentuh buaya seperti itu. Oke, jadi langsung saja ya karena durasi juga. Nah, di sini saya menggunakan zona 5. Nah, ini tuh fungsinya untuk apa? Jadi ketika sprite 5 atau kancilnya ini dia menabrak zona 5, dia akan mengaktifkan menonaktifkan sistem gerak dan juga set platform. Lalu di sini akan memunculkan pertanyaan dan dialognya yang tadi ya. Untuk pembuatan dialognya sama, tetapi di sini ada pertanyaan, yaitu opsi yang bisa kita klik gitu, ABC. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini pertanyaannya, berapa buaya yang baru saja kamu lewati tadi. Ya, di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, untuk pilihannya ada A 1 ekor, B 5 ekor, dan C 10 ekor. Nah, bedanya dengan dialog yang tadi, kita menambahkan opsi ketika teks ini ditekan gitu. Jadi, nah di sini ya, on left button click on
option gitu. Nah ini nanti yang A ya, yang 1 ekor. Nah kenapa di sini kita nampilin dialog game over, karena itu jawaban yang kurang tepat atau salah gitu ya. Jadi nanti dia akan gagal, dan sama seperti yang game over yang lainnya, di setnya dia akan langsung tempel 0 dan menunjukkan menu game over gitu. Untuk yang option yang salah itu sama seperti itu ya semua, dan untuk yang benar itu dia langsung memunculkan dialog misi sukses ya. Di sini set visible mission sukses, dan let twin start from beginning set visible. Nah di sini set timescale-nya diubah ke 0 lagi supaya nggak gerak-gerak lagi gitu. Oke, jadi untuk pembuatan The Adventure of Kancil caranya cukup seperti itu ya, nggak terlalu banyak. Kita contohkan saja ya di sini. Ketika si kancilnya sudah berhasil, maka akan menampilkan mission sukses. Nah, di sini kan ada zona ya, tadi kita telah buat ya. Nah, terus di sini udah ketika si kancilnya menyentuh zona, langsung keluar dialog ya, berapakah buaya yang baru saja kamu lewati. Nah, ketika kita tekan ini teksnya 5 ekor. Nah, lanjut dia langsung ngeluarin dialog mission sukses, dan ketika kita exit dia akan masuk ke menu awal gitu. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian ya, semoga kalian bisa mengerti, dan saya rasa kalian juga, saya harap kalian juga bisa membuat game-game yang seperti ini gitu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.